Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Infomu, di mana podcast ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Bertepat di lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, banyak sekali kader-kader warga persyarikatan Muhammadiyah yang memperjuangkan, bahkan merelakan, mengorbankan waktunya, hartanya, jiwa dan raganya untuk Muhammadiyah. Ada satu sekolah, ini sekolah unggulan, termasuk unggul sekali, tapi dia berada di pinggiran kota Medan. Bagaimana perjuangan dari sekolah ini? Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, sudah hadir di studio kita ada Ustadz Maulana Malik Mutakin MA selaku pembina Yayasan Pendidikan Mutakin Al-Farabi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya panggil Abi aja ya? Boleh. Karena emang kebetulan kalau di sekolah dipanggil Abi. Di sekolah itu Abi. Ibu-ibunya dipanggil Umi. Oh, dipanggil Umi. Ya. Ustadz di Yayasan Pendidikan Mutakin Al-Farabi selaku pembinanya ini. Ya? Pembina. Udah berapa lama menjadi pembinanya ini? Selaku pembinanya tuh? Dari awal. Dari awal ya? Awal. Oke. Tahun 2010. 2010. Ya, 2010. Sebetulnya untuk ketuanya istri ya Ustadz. Ya, ketuanya langsung istri. Oke. Ini menarik sekali. Tapi sebelum kita ke sekolahnya dulu, mungkin Bes mau mengulik tentang Ustadz Maulana Malik Mutakin Abi nih. Tentang Abi yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa sih Bi? Secara tidak langsung sebenarnya saya berkecimpung di dunia pendidikan ketika saya masih di kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah? Ya, di kelas 1 aliyah itu saya di Ulumul Quran, di pesantren Ulumul Quran di Setaban. Iya. Aliyah itu saya sudah langsung, alhamdulillah malam harinya itu saya sudah di Masjid Muhammadiyah di Sungai Cabang, di Secanggang sana. Ada Masjid Muhammadiyah itu yang persis posisinya di samping rumah. Jadi alhamdulillah pada maghrib sampai isya itu kerjaan saya itu yang ngajar ngaji. Dari aliyah? Yang ngajar ngaji, kelas 1 aliyah. Jadi alhamdulillah di satu masjid itu tanpa ada honor. Dan itu mungkin berkahnya hari ini gitu. Tanpa ada honor, alhamdulillah saya bisa kondisikan di masjid itu sampai puluhan anak-anak yang ikut ngaji di situ. Itu dari tahun berapa? Sekitar tahun 85 itu. Tahun 85. 1985. Baru kemudian saya langsung ngajar itu, saya kan kuliah di YIN. Kalau sekarang UIN, kalau dulu YIN. Syariah. Sebaik wisuda saya langsung ngajar. Dan ngajar itu saya langsung di Muhammadiyah Siskambing C 2. Dulu PCM Siskambing C 2. Di sana ada ngajar di madrasah. 3 bulan ngajar di madrasah. Saya dipromosikan jadi kepala sekolah di baru tamat kuliah 3 bulan ngajar dan rekomendasikan jadi saya ingat betul waktu itu kepala sekolahnya Ustadz Dr. Andes Haji Mat Syekh Margolang MA. Oh, Haji Margolang. Syekh Margolang sekarang udah senumsu juga beliau itu. Iya. Itu baru kemudian saya pernah juga ngajar di Muhammadiyah Tanjung Sari. Di Muhammadiyah Sari. SD pernah, di SMP-nya juga, SMA juga. Bahkan saya terakhir itu menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Tanjung Sari. Tanjung Sari ya. Nah, dalam perjalanan juga saya pernah juga ngajar di SMP Muhammadiyah 15 di Secanggang. Pernah juga jadi kepala sekolah sana selama 2 tahun. Oke. Tapi yang paling berkesan banyak di situ pengetahuan yang saya dapatkan itu ketika menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Medan. Oke, jadi banyak pembelajaran di sana ya. Luar biasa. Ya. Dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan yayasan sendiri nih. Iya. Mendirikan yayasan sendiri. Karena memang alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan ketika kita bergabung di Muhammadiyah itu kan dulu sempat kita kunjungan belajar sampai di Jogja, sampai di Surabaya, sampai di Makassar, di di Bandung. Luar biasa. Ketika saya di SMA Muhammadiyah 2 itu. Baik. Yang luar biasa sebenarnya termasuk adalah majelis dikdasmennya ketika itu. Abang Adi Munasib. Kemudian jadi ketua panitianya kalau tidak salah saya itu Bang almarhum Anwar Semiring.
semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan didapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Baik Abi, ternyata panjang sekali udah perjalanannya Abi dari kelas 1 Ali ya Abi ya. Kelas 1. Dan akhirnya ini memutuskan mendirikan Yayasan Pendidikan Mutakin Al-Farabi. Nah, boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah nih, Bi. Latar belakang pendirian dari yayasan ini seperti apa? Latar belakang mendirikan yayasan ini sebenarnya kemarin itu ketika saya berpikir sampai di posisi regenerasi di SMA Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Karena di posisi sebagai kepala sekolah itu kan posisi tertinggi saya pikir untuk di sekolah. Dan periodisasi di Muhammadiyah itu, kepala sekolah itu kan 4 tahun. Nah, jadi ketika masuk tahun ketiga, saya berpikir ini sudah nggak jadi kepala sekolah, mau kemana? Kan gitu. Jadi memang sedikit jadi mungkin jadi beban mental ataupun beban psikologi lah mungkin kan kalau seandainya setelah kepala sekolah mungkin saya ngajar lagi di situ jadi guru biasa kan ada beban juga kan gitu. Jadi itu terpikir melangkah lah, kebetulan ada lokasi rumah waktu itu separuh batu itu Bang Les. Iya. Batunya di bawah, atasnya itu tepas. Itu rumah saya yang saya tinggal alhamdulillah saya buat rumah yang baru kalaupun cicilan waktu itu ya kan. Jadi rumah yang saya tinggalkan itu kan kosong. Mau disewakan kok sayang ya kan. Inilah kita coba diskusi dengan istri. Kami buat ketika itu awal PAUD, RA pagi hari, kemudian sorenya TPQ. Ya. Dan waktu itu belum yayasan, masih lembaga. Masih lembaga dulu. Itu 2010 ya? 2010. Alhamdulillah. Ketika itu kami pun tidak berpikir aneh-aneh, jalan aja gitu. Jalan aja dulu. Nggak berpikir lagi ya, Bi ya. Nggak berpikir yang aneh-aneh. Dan luar biasa, ternyata ada yang datang. Ada yang datang mendaftar dan belajar. Itu yang luar biasa. Dan kalau ketika itu TK-nya atau RA-nya ketika itu alhamdulillah ruangan 3x6 di rumah itu penuh. Dan kalau siswanya untuk ngajinya TPQ-nya itu dalam kamar-kamar itu pun penuh. Itu yang membuat termotivasi tahun berikutnya kami buat berencana buat SD-nya. Kau masih ingat Bim, ada berapa banyak tuh siswanya? Kalau yang saya ingat itu SD-nya. SD ketika kami buka pertama itu sekitar 18 orang. 18 orang. Tapi dari 18 orang itu dalam kurun waktu 6 tahun berjalan, yang asli dia siswa yang murni siswa kami itu cuma 9. Oh, dari yang TK dulu ya? Enggak, yang dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6 itu cuma 9 orang. Tapi yang datang berikutnya pindahan, mutasi pindah masuk kami itu sampai 30-an orang. Jadi alumni pertamanya udah sampai 39 orang. Itu yang kami pun alhamdulillah dipercaya sama masyarakat. Oke. Namanya Al-Farabi itu diskusi antara Abi sama istri atau gimana awal mula namanya? Oke. Jadi inspirasi nama ketika itu saya teringat ada satu seminar yang diadakan oleh lembaga saya kurang paham. Tapi yang hadir di situ pematerinya salah satunya adalah Purdi Chandra. Purdi Chandra ini yang punya Primagama. Yang punya Primagama. Salah satu motivasi yang kita dapatkan ketika itu adalah ketika membuat usaha, buat perusahaan ataupun namanya itu kalau bisa nggak usah yang ribet, yang mudah diucapkan dan mudah diingat oleh orang. Benar. Nah, jadi ketika itu saya cari-cari nama gitu kan yang otomatis yang jarang dipakai kan gitu kan. Rupanya saya dapat nama salah satu filsuf dari Tajikistan, itu adalah Al-Farabi. Nah, jadi Al-Farabi ini adalah nama filsuf dari Tajikistan. Nah, jadi ternyata itu saya coba untuk lafazkan dan kita minta orang untuk mengingat. Ternyata sangat mudah, sangat mudah dilafazkan, sangat mudah diingat. Tunjuk sih Bi, kalau base di daerah Tanjung Anom, ibu-ibu sana Al-Farabi udah capek nggak tahu ya kan? Bang Des rumahnya di mana?
kalau Be sih ada teman di daerah Tanjung Anom gitu. Jadi kadang main-main. Al-Farabi udah cukup dikenal lah, sangat dikenal lah kalau ibaratnya dikasih. Inilah salah satu sekolah unggulan yang berada di pinggiran kota Medan ya kan Bi. Nah kalau terkait dengan perjuangannya nih Bi, ya kan, boleh mungkin diceritakan tadi kalau nggak salah bermodalkan 500.000 terus menggunakan rumah mertua ya kan di awal mula sampai sekarang yang alhamdulillah sudah berlantai 3 ya Bi. Berlantai 3. Alhamdulillah sekarang itu boleh diceritakan sedikit. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Yang pertama pasti kepada Allah dan yang kedua memang sama mertua. Jadi ketika ide awal kita diskusi dengan istri, kemudian kita sampaikan ini kepada mertua, itu sepertinya tidak ada penghalang, langsung diiyakan. Langsung iya ya Bi? Langsung diiyakan. Padahal rumah mertua itu pun baru direnovasi. Baru direnovasi sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan baru renovasi, baru kita tanya, Abah, kami mau, ini kan lembaga, masih ada PAUD dan RA, gimana kalau seandainya kami naikkan jadi yayasan, tapi yayasan ini yayasan kami aja, Abah nggak ikut, Abah fasilitas aja yang nanti kami beli, tanahnya ini, tapi itu pun bercicil, rupanya dikasih ya. Itu luar biasa, kalau saya bilang luar biasa, tapi memang alhamdulillah sama beliau pun berkahnya juga luar biasa kalau saya bilang. Kenapa? Rumah yang beliau berikan itu untuk kelas pertama itu dengan jumlah siswa 18 orang itu, yang alhamdulillah sekarang sudah sampai full berlantai 3, itu berbuah alhamdulillah beliau hari ini sudah 5 waktunya kayaknya nggak tertinggal lagi. Dan alhamdulillah beliau bersama saya dan istri, keluarga kemarin, anak-anak berangkat umroh juga bersama beliau. Yang dulu beliau ini pekerjaannya buruh sawah, petani tapi ngerjain sawahnya orang, buruh tani. Nah, yang sekarang alhamdulillah saya serahkan juga full, kantin itu nggak kami ganggu, beliaulah yang pegang. Jadi istilahnya bahasa sederhananya jam-jam 10 beliau sudah hitung rezekinya sudah dapat. Itulah kira-kira. Berkaya sangat luar biasa ya Bi ya. Oke, terkait dengan sekolah Yayasan Pendidikan Mutakin Al-Farabi ini, apa sih bedanya sekolah Al-Farabi ini dengan sekolah umum lainnya yang keunggulan? Kalau sebenarnya secara umum sama, karena memang kami juga memakai kurikulum nasional. Kemarin ke-13, sekarang sudah kurikulum Merdeka. Namun secara spesifik mungkin perbedaan kami, saya ingin mendekatkan anak-anak ini memang ke agama ya, ke syariah. Jadi bahkan salah satu motonya itu, kalau saya pelajari dari saya pengalaman mengajar sana kemari, ternyata pendidikan itu baliknya ke karakter-karakter itu, kalau saya bilang akhlak. Jadi baliknya ke hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi salah satu moto kami itu adalah, saya buat bahasa Indonesia itu menata budi pekerti. Iya, menata budi pekerti. Kemudian ketika saya berdirikan sekolah itu, saya kan ketua pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Saya buat di situ fastabiqul khairatnya itu berlomba meraih prestasi ya. Jadi motonya itu menata budi pekerti, berlomba meraih prestasi. Jadi perbedaannya itu memang ada sedikit yang kami tanamkan kepada anak-anak itu, jika datang ke sekolah Al-Farabi, jumpa dengan zuhur, anak-anak harus sholat zuhur. Jika masuknya jumpanya dengan asar, ya sholat asar. Jika masuknya pagi ketika datang ke sekolah itu langsung kita sholat duha. Itu mungkin salah satu perbedaan ya. Sehingga orang tua melihat ada memang sisi positif yang ditanamkan ke anak. Oke. Berawal dari TK, TPQ, sekarang sudah ada SD, SMP, SMK. SMK. Ya. Wah, sudah biasa. Ini alamatnya nih, alamat dari Jalan Perjuangan nomor 177 Tanjung Selamat Sunggal. Tanjung Selamat Sunggal ya. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah,
kata-katanya ini kita harus break dulu Pak. Sudah kayak gini. Siap. Menarik sekali ternyata sekolah dari Al-Farabi ini sahabat dakwah Muhammadiyah, sekolah unggulan yang berada di pinggir kota Medan, bersama pembinanya langsung hadir ya, bersama Abi Maulana Malik Mutakin MA. Jangan kemana-mana dulu, buat sahabat dakwah Muhammadiyah pastikan sudah subscribe, like, comment, share, dan notifikasi loncengnya juga jangan lupa untuk dipencet supaya informasi terbaru, video-video terbaru dari Muhammadiyah Sumut Channel ini bisa langsung muncul di notifikasi handphonenya kamu. Jangan kemana-mana dulu, kita break. Kita ada Abi Maulana Malik Mutakin MA selaku pembina Yayasan Pendidikan Mutakin Al-Farabi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Abi ini sangat luar biasa sekali. Pemuda Muhammadiyah juga, pernah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah juga, dan salah satunya beliau menjadi peserta tokoh inspiratif untuk Fahrudin Award 2023. Jadi kisah-kisah beliau, perjuangan beliau itu sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan sahabat dakwah Muhammadiyah juga yang sedang menonton program podcast Infomu ini bisa menginspirasi. Abi, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita, Abi. Boleh. Oke. Tadi kita udah berbincang sekilas tentang sekolah Al-Farabi. Visi dan misi dari Al-Farabi itu tadi mungkin udah sampai dijelaskan juga ya, Bi. Mungkin kalau mau ditambahkan mungkin sedikit boleh. Jadi visi kami itu memang mencetak siswa-siswi yang unggul, soleh dan soleha. Kalau saya visinya sederhana saja, tapi untuk mendapatkan itu kan memang harus butuh perjuangan yang dahsyat luar biasa. Karena memang untuk menjadi anak yang unggul, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu saya pikir butuh kerja ekstra, itu butuh kerja keras. Nah, kalau seadanya misinya tinggal kita tambahkan lulusan yang kita keluarkan dari Al-Farabi itu memang kita harapkan memang menjadi anak-anak yang siap secara bersaing, apakah itu secara akademik, ya kan, kemudian termasuk di situ keagamaannya, religinya. Jadi kita harapkan memang anak-anak dari Al-Farabi itu memang ibadahnya harus bagus. Makanya kami mulai dari dari sekolah, ketika masuk pagi, di pagi hari itu anak-anak itu sudah itu tadi kita ajak untuk sholat duha. Kemudian ketika anak-anak nanti jumpa dengan masuknya jumpa dengan waktu zuhur, ya kita untuk sholat syukur. Kalau asar, ya asar. Kemudian kita tambahkan dengan tahfiz. Dan kalau hari Jumat juga kita buat ibadah Jumat di Al-Farabi. Kenapa? Karena dari amatan kami, kalau seandainya anak-anak tadi itu kita pulangkan awal, yang ibadah Jumat mungkin hanya beberapa persen saja. Tapi kalau seandainya siswa tadi yang ada di sekolah kemudian kita buat ibadah Jumat, sudah otomatis 100% anak-anak itu ikut sholat Jumat. Oke. Dari lokasi sekolah Al-Farabi ini, kalau Bes pernah lewat itu ya bukan di jalanan umum atau gimana, masuk jalan berikulah ibarat katanya kan, lokasinya itu kan nggak begitu strategis, Bi. Tapi kalau bisa ya banyak peminatnya, karena ya rata-rata ya kalau menurut pandangan Bes itu kalau udah TK-nya di Al-Farabi, SD-nya pasti di Al-Farabi tuh. Iya. Jadi memang posisi sekolah Al-Farabi ini dalam. Kalau masyarakat Tanjung Selamat itu mungkin bilangnya di ladang-ladang. Itulah kira-kira. Dulu awalnya itu memang betul-betul di ladang, karena samping kanan kiri itu masih pohon jagung itu. Pohon jagung, di depan itu pohon rambutan sama pohon pisang itu. Jadi memang dibilang ladang-ladang. Bahkan kemarin dulu itu sempat ada yang menggaransi itu nanti sampai kelas 3 udah tutupnya itu, ketika awal-awal kami berdiri. Sampai ada yang memponis seperti itu. Saya diam saja, jalan saja. Dan alhamdulillah memang kalaupun kami di dalam, itu masyarakat yang di luar itu
di luar apakah Tanjung Selamat, Tanjung Wanom, bahkan sampai di Tuntungan sana, Sukaraya. Itu yang sekolah di Al-Farabi itu berapa sekolah yang dilewati, Iya, kan? bener. Nah, SD negeri itu Tanjung Selamat, Tanjung Wanom itu ada 4. Nah, di situ SD pun ada SD Muhammadiyah, ada Nurul Hadiyah, di Tanjung Wanom itu ada Al-Fakhran, ada Tunas Harapan. Tapi alhamdulillah di Al-Farabi penuh itu biasanya. Nah, semua unit dari TK, SD, SMP, SMK, semua unit kami full Full ya. siswanya. Kalau SMK itu sejak berdiri tahun 2020 udah full. Udah full. Kalau SMP sejak 5 tahun yang lalu itu juga full terus. SMP gitu juga. SMP juga ya. Ya, SD, TK-nya juga alhamdulillah. TK-nya. Dan yang betul dari TK kita alumni itu hampir 90% ke SD kita. Iya. SD-nya juga gitu 80% gitu. Makanya ketika kami berdiri SMK-nya itu, padahal berdirinya pada saat COVID, itu juga full. Kapasitas kami cuma 2 rombel, 2 rombelnya itu full ya. Padahal brosur belum sampai berjalan sana kemari. Karena promo ya ibarat. Promonya live ya sedikit. Promosi itu dari wali murid. Berarti kan Bi ada kepercayaan dari masyarakat. Ya. Nah, tips dari Abi ini seperti apa membuat kepercayaan masyarakat itu terhadap Al-Farabi? Kita buat nyaman mereka. Buat nyaman ya, Bi. Ya, jadi dan buat nyamannya ini saya pikir bukan buat nyaman yang mengada-ngada, ya memang kayak gitu layanan itu gitu. Kita nggak ngada. Ketika rapat mereka kita memutuskan sesuatu kita undang, kemudian ya kesepakatan bersama, kemudian memang kita buat nyaman itu salah satunya mereka kan rada sedikit berjarak lumayan jauh sebagian. Itu jam masuk umpamanya 7.15. Jam masuk 7.15 ya jam masuk bel berbunyi masuk kelas belajar. Belajar ya. Nah, ketika kemudian pulang umpamanya jam 1 setelah sholat zuhur umpamanya kan. Jam 1 atau jam 13 itu bel berbunyi, disitulah baru pulang anak-anak. Bukan bubar sebelum waktunya ya. Waktunya. Itu salah satu kepercayaan yang harus kita pegang. Baik. Dari awal itu ketika masuk memang sudah kita mulai. Jadi sangat jarang sekali memang kami hampir tidak ada mungkin kelas yang kosong. Kalaupun pamannya ada guru yang berhalangan hadir, sudah kita siapkan pengganti. Kalau jumlah guru ada berapa? 51 kalau nggak salah. 51 sih ya. 51. Kalau sekarang siswanya itu kalau bisa. Kalau sekarang jumlah siswa kita sudah 1.410 kalau nggak salah. 1.410. Ya, Full terus. Full. Kayaknya kita nggak perlu promosi. Alhamdulillah. Hari ini tadi saya senyum sudah datang, ya kan, sudah datang pagi-pagi dari jumpai mau daftar di SMK. Belum kita buka. Kenalan. Ya, biasanya kami buka itu kami launching di Februari. Karena di Februari itulah tanggal resmi bulan dan tanggal resminya berdirinya Yayasan Pendidikan Mutu Al-Farabi. Jadi biasanya kami buat di situ gebiar kreativitas sekaligus launching penerimaan siswa. Iya. Itu tepatnya di tanggal berapa, Bi? Biasanya kami buat di pertengahan antara tanggal 6 tanggal 15. Jadi gebiar itu apa yang dilakukan siswa-siswa? Kalau gebiar kreativitas ini itu biasanya melibatkan seluruh dewan guru dan seluruh siswa. Itu semua kelas harus menampilkan tampilan apa yang terbaik. Gitu. Jadi masing-masing kelas ada tampilannya. Baik SD, SMP, dari TK. Dari TK ya. TK, SD, SMP, SMK. Mereka masing-masing wali kelas beradu kreativitas, diapakan diajarkan ke anak-anak, tampilkan. Nah, jadi kalau seandainya mereka butuh bantuan, kita kasih bantuan. Kalau seandainya mereka bisa mandiri, mainkan sendiri. Oh, oke. Tapi pada dasarnya kalau untuk penerimaan siswa nggak ada jalur ordal. Pokoknya bulan 2 ya kan, Bi ya. Oke, Bi. Terkait dengan gedungnya sendiri, udah lantai 3 full terus. Bahkan ada pembagian waktu antara yang SD, SMP dan SMK-nya di sekolah. Kedepannya apakah ada rencana untuk penambahan ruang kelas tingkatnya gimana? Sudah pasti, ya, sudah pasti itu sudah kita rencanakan. Bahkan sudah ada nego-nego. Oke. Ada nego-nego. Karena kalau seandainya memadakan sekarang ini terlalu dipaksakan ya.
terlalu dipaksakan. Makanya ya emang harus cari lahan baru, dan kita sudah mohon doa ya langsung kita minta sama Allah kemarin ketika umroh ya kan, dan ketika 5 waktu juga, dan setiap hari saya pikir ada titipan doa saya untuk sekolah Al-Farabi ke seluruh siswa. Jadi setiap melaksanakan sholat duha, zuhur, asar, anak-anak itu salah satu ada yang disisipkan doanya untuk sekolah Al-Farabi, untuk kejayaan sekolah Al-Farabi. Kayaknya udah 13 tahun berdiri ya Bi ya. Ya. Jadi ada yang mengatakan 3 bulan 3 tahun tutup. apa? Kelas 3. Kita kelas 3 waktu itu tutup. Buktinya Al-Farabi sampai sekarang terus. Alhamdulillah. Ini kan berdiri sendiri kan. Kalau untuk perhatian pemerintah untuk sekolah Al-Farabi ini seperti apa? Kalau pemerintah sudah otomatis karena memang kita memakai kurikulum juga kurikulum nasional, dan kita masih tunduk juga dengan kementerian. Jadi secara finansial memang sekolah ini berjalan dari dukungan pemerintah, ya, dukungan dari pemerintah. Jadi salah satu umpamanya dari bangunan. Saya kan memang nggak punya modal. Iya. Modal saya cuma modal berani saja. Jadi memang ketika itu ya saya alhamdulillah dapat. Ketika masih kepala sekolah SMA waktu itu, saya berangkat ke Jakarta, ada urusan di kementerian. Sekaligus saja saya bawa proposal Al-Farabi kan. Udah selesai urusan di SMA, saya saya bawa ini proposal Al-Farabi ini ke permohonan ruang kelas baru. Dan ternyata luar biasa di kementerian itu, sambutannya sangat welcome mereka. Kemudian ya memang di awal itu saya diketawain, orang baru 2 tahun, SD-nya baru kelas 2, mau naik kelas 3 udah ngajukan proposal ke Jakarta kan. Mereka tuh mana? Setelah dia bilang, Bapak ini lucu, tengok itu ditunjukkan itu proposal secara nasional itu bergulung ya kan. Ya cuman lagi karena memang namanya usaha Bu, saya bilang seperti itu. Balik dia terpikir sama dia, Bu ya pula ya katanya kan. Balik dia tanya, Bapak dari mana katanya kan. Saya dari Medan Bu. Oh ya memang orang Medan aneh gitu. Jadi ketika itu disampaikan kalau gini saja proposalnya nggak bakalan kami bantu. Dikasih solusi ketika itu jika ada dampingan memo atau rekomendasi dari anggota DPR RI maka bisa kami bantu. Bisa dibantu ya. Maka dalam hati saya gampang sekali. Kebetulan kan banyak kita kenal dengan abang-abang kita, senior kita kan. Jadi alhamdulillah kemarin memang yang ngasih rekomendasi itu adalah Kak Mutia Hafid. Kak Mutia Hafid, anggota DPR RI ketika itu. Beliau yang memberikan rekomendasi awal untuk mendapatkan ruang kelas baru. Oke. Jadi dalam hati pertanyaan kepada, cuman ini aja Bu pertanyaannya. Oke. Kalau perjuangan Abi lah sama Umi gitu kan sampai sekarang terkait dengan sekolah Al-Farabi, kalau boleh tahu mungkin momen yang paling berkesan mungkin yang sampai sekarang itu nggak terlupakan. Yang nggak terlupakan itu utang kami banyak. Utang kami banyak karena memang untuk membangun itu yang dari pemerintah kan juga nggak cukup karena dengan jumlah siswa yang terus berdatangan. Jadi memang ya terpaksa menghutang kemarin kami, berhutang sana sini ya memang lumayan lah hampir di angka 1 miliar. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak punya hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak punya hutang dan gedung pun alhamdulillah sudah terselesaikan untuk di satu lokasi. Insya Allah nanti bisa beli lokasi baru. Dan pemerintah dan atau perusahaan-perusahaan nanti bisa lebih lebih membantu kami. Selain itu sekolah ini memang berawal dari ketika kami dulu sekolah dan kuliah banyak yang bantu. Banyak yang bantu. Kalau istri saya dari SMP kayaknya itu banyak dibantu. Sampai di SMK bahkan di perguruan tinggi banyak dibantu oleh orang. Kalau saya ketika di S1 saya sangat berterima kasih dengan keluarga di Bapak Haji Suratman almarhum, Ibu Sumiati almarhum. Semoga diterima amal ibadahnya, jariahnya. Itu
di Muhammadiyah Kampung Durian, tepatnya saya dulu tinggal. Jadi mereka sangat banyak membantu, dan dari situlah motivasi kita membuat sekolah free, uang sekolah sampai tamat. Free. Ya, jadi Al-Farabi ini sekolah yang kami dirikan ini free, uang sekolah sampai tamat untuk SD, SMP, SMK. Ya, uang sekolahnya itu 0 rupiah sampai tamat. Jadi 1000-an orang itu memang 0 rupiah untuk uang sekolahnya, SPP-nya. SPP-nya nggak bayar? Nggak bayar. Nggak bayar. Kalau anak yatim lebih banyak lagi bonusnya. Nah, kami kan memang ada ngambil uang ujian. Anak yatim ini nggak kami ambil uang ujiannya, dan termasuk buku kami kasih, LKS pun kami kasih. Itu anak yatim. Jadi dan anak yatim kami itu udah 80 orang ada. Tinggal datang duduk sekolah. Masya Allah, termasuk keunggulannya juga nih, Bi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sekarang masih kami diberi kesehatan dan bisa terus bermanfaat, insya Allah. Baik. Harapan ke depan, ya kan, untuk Yayasan Al-Farabi ini. Kalau harapan ke depan, kita sudah ada TK, SD, SMP, SMK. Saya ingin membuat sekolah tinggi komputer, sekolah tinggi ilmu komunikasi atau komputer, karena memang kita biar selaras dengan SMK gitu. Oh, SMK-nya TKJ ya? Teknik Komputer Jaringan. Komputer Jaringan. Ya. Jadi punya cita-cita itu ya, sekolah tinggi. Kalau bisa, ya memang niatan saya bisa membeli lahan yang di depan itu, bisa ada fasilitas masjidnya, ada lapangannya, ada bangunan baru yang kita harapkan bisa sampai ke perguruan tinggi. Amin, coba ya. Amin, insya Allah. Kira waktu membangun SD aja beraninya luar biasa, Bi, kan? Tapi butuh effort dan dukungan dari semua pihak, ya, Bi, ya. Insya Allah. Terutama istri. Oke. Ya, terima kasih kepada istri yang hari ini kurang sehat, insya Allah segera cepat baik. Kita doakan ya sahabat dakwah Muhammadiyah, semoga lekas sembuh buat istri dari Abi Maulana Malik Muttaqin Lemba. Baik, Abi, nggak terasa ini bincangan kita ini udah kayaknya udah di penghujung waktu. Siap. Namun kita ada sedikit ini, ada pemberian selaku tokoh inspiratif, salah satu peserta. Abi menjadi peserta tokoh inspiratif untuk Fakhrudin Award kemarin di tahun 2023. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, Abi Maulana Malik Muttaqin ini merupakan salah satu peserta yang diperlombakan dalam Fakhrudin Award 2023 untuk mewakili wilayah Sumatera Utara. Ini membuktikan bagaimana kiprah beliau di dalam bermuhammadiyah, di dalam berdedikasi di dunia pendidikan. Jadi ada sedikit sertifikat ya, Abi, untuk Abi. Dan sertifikat ini diserahkan langsung oleh Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Saiful Hadi. Baiklah sahabat dakwah Muhammadiyah, tanpa terasa waktu juga lah yang harus memisahkan perbincangan kita bersama dengan Abi Maulana Malik Muttaqin MA selaku pembina dari Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi. Terima kasih, Abi. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, insya Allah. Buat Umi semoga lekas sembuh, Bi. Amin. Dan insya Allah kita bisa berbincang-bincang lagi. Siap. Mungkin di Infomu atau di Al-Farabi ya, Bi. Siap. Ditunggu kehadiran. Terima kasih atas waktunya, Bi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.